Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, apa kabar kalian? Alhamdulillah, semuanya pasti sehat dan ceria. Anak-anakku kelas 4 yang hebat, di video kali ini kalian akan belajar bersama Bu Eri tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keragaman budayaku untuk materi sumber bunyi dan cara perambatannya. Segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya ikut bergetar. Nah, getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Anak-anak, apakah yang dimaksud sumber bunyi itu? Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi adalah suara yang dihasilkan dari benda yang bergetar. Salah satu sumber bunyi adalah alat musik. Setiap alat musik dapat menghasilkan bunyi dengan cara yang berbeda-beda. Seperti alat musik gendang. Alat musik gendang dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul. Apanya yang bisa menghasilkan bunyi yaitu membran atau kulit gendang yang bergetar ketika dipukul. Kemudian di sini juga ada angklung. Bagaimana angklung ini bisa menghasilkan bunyi? Dengan cara digoyang-goyangkan atau digetarkan. Kemudian di sini juga ada alat musik tifa. Tifa dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipukul, yaitu bagian membran dan kulit tifa lah yang bergetar, yang dapat menghasilkan bunyi. Kemudian di sini juga ada alat musik saluang. Saluang bisa menghasilkan bunyi dengan cara ditiup, sehingga udara di dalam saluang dapat bergetar dan itulah yang menghasilkan bunyi. Kemudian di sini juga ada alat musik kecapi. Kecapi dapat menghasilkan bunyi dengan cara dipetik, sehingga senar atau dawai yang bergetar. Bunyi mempunyai jenis yang berbeda-beda. Hal ini tergantung dari frekuensinya. Apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi setiap 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz, disingkat Hz. Ada 3 jenis bunyi berdasarkan frekuensinya. 1. Bunyi infrasonik, 2. Bunyi audiosonik, 3. Bunyi ultrasonik. Bunyi infrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat rendah, yaitu kurang dari 20 Hz. Bunyi infrasonik ini dapat didengar oleh beberapa hewan, diantaranya kelelawar, anjing, jangkrik, dan kuda. Bunyi audiosonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi di antara 20 sampai 20.000 Hz. Khusus bunyi audiosonik ini yang bisa mendengar hanyalah manusia. Bunyi ultrasonik adalah bunyi yang mempunyai frekuensi sangat tinggi, yaitu lebih dari 20.000 Hz. Bunyi ultrasonik ini dapat didengar oleh lumba-lumba. Anak-anak, tahukah kalian apa itu nada dan apa itu desah? Bunyi yang frekuensinya teratur itu disebut nada. Nada dihasilkan oleh alat-alat musik. Bunyi yang frekuensinya tidak teratur itu disebut desah. Contohnya angin, ombak, dan air terjun. Ada beberapa sifat bunyi, diantaranya 1. Bunyi termasuk gelombang longitudinal. Apa itu? Gelombang yang arah rambatannya sejajar dengan arah getarannya. Yang kedua, bunyi dalam merambat itu membutuhkan medium seperti benda padat, cair, dan benda gas atau udara. Yang ketiga, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa udara.
Dan sifat yang keempat, bunyi dapat dipantulkan. Perambatan bunyi. Tadi di sifat-sifat bunyi dikatakan bahwa bunyi bisa merambat melalui beberapa medium. Yang pertama adalah bunyi merambat melalui benda gas atau udara. Seperti pada gambar ini, suara merambat melalui udara yang ada dalam selang. Udara termasuk benda gas. Yang kedua, bunyi merambat melalui benda padat. Seperti tampak pada gambar ini, suara merambat melalui benang kasur. Benang kasur termasuk benda padat. Yang ketiga, bunyi merambat melalui benda cair. Seperti yang ada pada gambar ini, suara merambat melalui air di dalam tong. Air termasuk benda cair. Supaya kalian lebih memahami bagaimana perambatan bunyi dengan melalui beberapa medium itu, simaklah tayangan video berikut. Perambatan bunyi. Percobaan yang pertama, kita akan mencoba perambatan bunyi melalui udara. Bahan-bahannya nih, ada gelas, gunting, selang. Yang pertama, kita lubangi gelas ya, agar muat masuk ke selang. Ya, setelah bolong, kita masukkan selang ke dalam gelas. Lalu kita coba. Coba ya. Sekarang kita akan berbicara di diskusi. Perlambatan bunyi. Oke, betul. Itu artinya apa yang dibicarakan. Padahal suaranya kecil lah, tapi karena dilambatkan, dibawa oleh udara dari ujung sini ke ujung satunya, sehingga Miss Fitri dapat mendengar bunyi yang Miss Puput tadi sampaikan. Udara masuk melalui lubang selang yang dari sini. Kemudian Miss menyampaikan bunyi dan dibawa oleh udara sampai ujung sini. Begitu nak. Kalian coba ya bersama teman atau saudara kalian di rumah. Percobaan pertama sudah selesai, kita akan lanjut di percobaan kedua. Percobaan kedua, alat-alat yang kita sediakan adalah 2 buah gelas aqua, 1 gunting, pengganti benang, kita bisa gunakan tali ya. Caranya, yang pertama kita lubangi dengan gunting, bisa menggunakan paku ya, sampai bolong. Dua-duanya kita lubangi sampai bolong juga ya. Kemudian kita masukkan tali ke dalam lubang, kita tarik, lalu kita ikat ujung tali. Selesai, kita coba mainkan. Perambatan bunyi melalui benda padat. Ternyata betul. Jadi udara bunyi yang tadi Miss sebutkan di sini, Miss mengeluarkan bunyi dibawa merambat melalui benda padat yang berupa tali di bawah hingga ujung satunya. Gitu. Sekarang kita akan melakukan percobaan yang ketiga. Alat-alat yang kita sediakan, pertama botol aqua, ya, kita sudah gunting sedikit saja. Kemudian air di dalam ember, ya, airnya lumayan
3/4-nya. Kemudian benda berat. Ini fungsinya sebagai corong. Bisa kalian menggunakan corong, kalau tidak ada corong kalian bisa menggunakan ini. Oke. Sekarang kita coba cara kerjanya. Pertama, Botol kita masukkan sampai menyentuh ke dalam air. Ya, lalu dekatkan telinga. ya, kita ketokkan benda kerasnya ke ember sampai menghasilkan bunyi. Mana? Ya, suaranya terasa lebih keras. Gitu ya, nah, dibandingkan ketika kita mendengar dari sebelah seperti ini dengan langsung kita tempelkan telinga kita pada corongnya. Oke, tambahkan bunyi. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kalian dapat manfaat dan barokah. Selamat belajar, sampai ketemu dengan Bu Eri di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.